Senin 15 April 2019 lalu, salah satu monumen paling terkenal di dunia, Katedral Notre Dame, mengalami musibah karena terbakar. Masih belum diketahui secara pasti penyebabnya, tetapi petugas pemadam kebakaran mengatakan insiden ini terjadi saat proses renovasi katedral yang berada di Paris, Prancis itu. Sebagian besar bangunan berusia 850 tahun itu mengalami kerusakan di bagian atap seluas 1.000 meter persegi akibat api. Bahkan puncak menara katedral yang terkenal itu hancur dilalap api hanya sejam lebih dari mulai terlihatnya api. Tak kurang dari 400 petugas pemadam diturunkan untuk mengatasi kebakaran. Namun, akibat jalanan macet, petugas pun sedikit terhambat saat menuju lokasi. Menjadi bangunan ikonik dan banyak dikunjungi banyak orang, banyak informasi tentang Katedral Notre Dame yang mungkin tidak kamu ketahui. Apa saja ya? Inilah fakta di balik gereja Notre Dame versi on the spot. Gereja Notre Dame yang kini menjadi salah satu warisan budaya dunia UNESCO ternyata membutuhkan waktu 200 tahun untuk pembangunannya. Peletakan batu pertama dilakukan pada tahun 1963 di masa kepemimpinan Raja Louis VII dan baru bisa selesai pada kepemimpinan Raja John II pada tahun 1345. Saking tuanya Notre Dame, bangunan ini menjadi salah satu saksi bisu peristiwa penting di Prancis, seperti penobatan Henri ke-6 dari Inggris menjadi Raja Prancis pada tahun 1431, serta saat Napoleon Bonaparte dianugerahi gelar Kaisar pada tahun 1804. Berdiri di Pulau Île de la Cité, Paris, mungkin banyak yang tidak tahu jika lokasi gereja Katedral Notre Dame berdiri di atas sebuah kota kuno. Dalam sejarah yang terkuak, katedral ini dibangun di bekas runtuhan kuil kaum pagan Prancis yang bernama Lutetia. Fakta itu pun dipertegas dengan penemuan altar bagi dewa Jupiter dan lainnya saat ekskavasi di tahun 1710 silam. Notre Dame yang dibangun pada abad 12 memiliki panjang 130 meter, lebar 48 meter, dan tinggi 35 meter. Saking besar gereja itu, pilar-pilar sebesar 5 meter pun diperlukan untuk bisa menopang dengan gagah. Ada ciri khas dari bangunan ikonik di Paris ini, yaitu dua menara yang menjulang setinggi 69 meter, serta menara utama yang runcing setinggi 96 meter. Selain itu ada juga ciri khas lain yakni lonceng Emmanuel yang terletak di menara selatan. Dengan ukurannya yang besar, tak heran jika lonceng tersebut mempunyai berat mencapai 13 ton. Katedral ini pun memiliki 3 jendela bergambar mawar yang menjadikan salah satu gereja dengan kubah paling terkenal. Meski sekarang dikenal mempunyai lonceng besar dan beberapa lonceng lain yang lebih kecil, ternyata pada zaman Revolusi Prancis, lonceng-lonceng yang ada di gereja Katedral Notre Dame pernah dilelehkan untuk diubah jadi peluru meriam. Namun untungnya tak semua lonceng dilebur. Satu lonceng yang disebut lonceng Emmanuel dibiarkan dan sampai sekarang menjadi salah satu ciri khas Notre Dame.
merupakan sebuah bangunan megah yang sebagian besarnya dibangun menggunakan material kayu. Tentu saja saat pembuatannya akan memerlukan banyak pohon. Dan menurut sejarah yang ada, diperlukan ratusan pohon hanya untuk membangun menara dan atapnya saja. Maka tak mengherankan jika ada pernyataan yang menyebutkan jika ada hutan di atas gereja ini. Pasalnya, material kayu yang dipakai diibaratkan didapat dari satu hutan. Selain terkenal karena bentuk bangunan dan interiornya, Notre Dame juga dikenal sebagai salah satu gereja yang memiliki organ pipa terbesar di dunia. Selain itu, alat musik yang disebut The Great Organ ini juga terkenal karena adanya kaca patri yang berwarna-warni dengan bentuk yang indah tepat di atas pipa-pipa organ tersebut. Katedral Notre Dame memang menjadi salah satu bangunan bersejarah dan ikonik bagi umat Kristen dunia. Namun selain bangunan berusia lebih dari 850 tahun itu di Prancis, masih ada beberapa gereja bersejarah lain di beberapa negara. Contohnya saja Hagia Sophia yang merupakan landmark kenamaan di Istanbul, Turki. Bangunan yang kini menjadi museum sejarah, dulunya pernah dijadikan katedral ortodoks dan katedral Katolik Roma kala perang salib berlangsung. Bangunan Hagia Sophia pun pernah berfungsi sebagai masjid pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmani. Church of the Nativity merupakan salah satu gereja bersejarah yang sangat menarik perhatian setiap orang. Mereka disebut-sebut ingin mendatangi tempat ini karena dibangun di atas tempat kelahiran Yesus yang berlokasi di Bethlehem, Palestina. Diperkirakan dibangun pada tahun 325 Masehi, gereja ini dilindungi oleh UNESCO sebagai situs peninggalan dunia. Dikenal pula sebagai Gereja Kebangkitan, Church of the Holy Sepulchre yang berada di Yerusalem, dianggap sebagai bangunan bersejarah dan suci. Pasalnya gereja ini diyakini dibangun di atas Bukit Kalvari, lokasi pemakaman Yesus sesaat setelah disalibkan. Bahkan disebutkan juga jika gereja ini berada di lokasi yang tak jauh dari Golgota yang merupakan tempat penyaliban Yesus. Menjadi salah satu gereja tertua yang lokasinya ada di Vatikan, St. Peter's Basilica masih dimanfaatkan sebagai tempat ibadah bagi umat Katolik Roma. Salah satu kelebihan dari St. Peter's Basilica ini adalah adanya batu nisan Rasul Petrus yang merupakan salah satu rasul besar dalam agama Kristen dan juga Katolik. Dan pemirsa, itulah fakta di balik gereja Notre Dame dan beberapa gereja bersejarah lain di dunia versi On The Spot. Terus update informasi unik dan viral lainnya hanya di On The Spot. Nah pemirsa, itulah tayangan On The Spot malam ini. Semoga bisa menambah wawasan dan menghibur pemirsa di rumah ya. Ini dia pemenang On The Spot Challenge dengan tema reaksi takut hewan. Selamat ya. Bagi Anda yang ingin seperti mereka, yuk ikuti tantangan baru kami dengan tema On The Spot sambut Ramadan. Untuk info lebih lanjut, silakan cek di media sosial resmi On The Spot.